Sari, asal dari Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo, cuman menetap di Tanjung Lor di Pacitan karena ikut mertua itu di sini. Posisi saya di sini itu awalnya juga buka lahan ini, tapi saya fasilitasi teman-teman untuk mendistribusikan hasil panenan cabai kita nantinya ke terutama pasar-pasar besar Indonesia atau Jakarta. Mungkin kalau jenis ini yang nerima ada pasarnya itu Jambi, Pekanbaru ataupun Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem sederek khususipun Pacitan seantero Pacitan Raya, terutama wal khusus lagi untuk wilayah Kecamatan Sudimoro dan Desa Pager Kidul. Nah, ini kita buktikan bahasanya yang selama ini dalam benak kita kalau budidaya cabai itu satu kegiatan yang rumit dan membutuhkan modal tinggi. Ternyata dari beberapa lahan ini sudah mampu kita perlihatkan bahwasanya anggapan-anggapan seperti itu semua kurang tepat. Kita mampu untuk melakukan budidaya dengan biaya yang semurah mungkin, terus dengan teknik yang sesederhana mungkin, dengan tujuan untuk paling utama untuk mengangkat ekonomi secara mikro itu, Bu. Sama pemanfaatan lahan-lahan seperti yang di sekitar ini. Sebelumnya mungkin lebih parah lahan ini daripada lahan-lahan sekitar, tapi mampu kita manfaatkan sampai di posisi kondisi tanaman seperti ini pada saat ini. Ini untuk apa namanya pendampingan pertama itu mungkin bisa dijelaskan Mas Ari. Jadi ketika buka lahan itu lahan seperti ini tuh kayak apa, terus untuk ininya proses awal. Kalau dari fase awal, saya cuma sampaikan ke rekan-rekan di sini itu hajat kita nanam cabai, ya udah tanam itu aja. Kita balik dengan pola-pola penanaman yang ada sekarang, dimana kalau teman-teman yang lain itu kan nanam pakai bedengan, pakai plastik mulsa. Nah, ini tanpa bedengan, tanpa plastik mulsa, asal langsung tanam. Terus nanti pemupukan menyusul, perawatan juga menyusul. Udah, namun itu aja. Tadi dikatakan ini Mas Ari, kalau Pacitan itu kan tanahnya itu beda dengan daerah lain. Ini apa yang membuat istimewa itu? Kalau di satu sisi dari aspek agronomi, tanah kita itu punya keunggulan, dia punya kandungan kapurnya tinggi, Bu. Jadi itu penyusun struktur buah dia itu jauh lebih padat, terus dia punya kualitas untuk daya jangkau kirim yang lebih jauh. Di satu aspek itu. Terus yang kedua, tanah Pacitan ini karena belum jadi sentra, khususnya tanaman cabai, siklus hama penyakitnya itu masih rendah. Terus sederek-sederek tani itu asal mau nanem, kerso nanem, terus mau ngikuti SOP, standar operasi prosedur yang sederhana, itu kayaknya kalau rasio 70-80% saya pastikan panen. Nah, terus secara akumulatif itu ya, kalau harga cabai ini kan nggak selamanya tinggi, juga dia nggak selamanya rendah. Cuman yang kemarin saya sampaikan ke teman-teman petani sini, anggap saja suatu saat nanti cabai itu saat kita panen cuman ketemu di harga 8.000. Nah, dengan harga 8.000 itu bagaimana kita bisa survive permodalan kita? Salah satunya biaya budidaya yang kita tekan habis, tanpa bedengan, tanpa plastik mulsa. Mungkin nanti bisa nyuwun pirsa sama petani yang melakukan budidaya ini, dia sudah habis pupuk berapa, biaya berapa. Nah, ini masih sangat rendah. Terus kenapa kok kita tumpang sari dengan jahe? Karena di satu sisi memang
jahe Pacitan ini terkenal, terutama jahe empritnya. Nah terus yang kedua itu kita pasangkan dengan jahe supaya untuk membackup manakala harga cabai tersebut rendah sampai dengan habisnya panen, sang petani ini nggak ketemu harga bagus, terus penghasilannya mepet, itu masih bisa di backup dari hasil jahe.